Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU. Memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. Kami melaksanakan proses penegakan hukum ya secara murni, secara profesional. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Pemirsa, perburuan Harun Masiku memasuki cerita baru. 4 tahun Masiku diburu, kini KPK menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka bertepatan dengan rampungnya pilkada. Tudingan politisasi mengalir dibalas dengan klaim murni penegakan hukum. Benarkah ini demi keadilan atau ada permainan? Bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Breman Atinaya. Inilah interupsi. Sengketa pilkada belum mulai, elit parpol tersangka. Ya, tentunya pemirsa dan juga Anissa, kita sudah kedatangan sejumlah narasumber yang akan membahas pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bung Guntur Romli, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Guntur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di samping Bang Guntur ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Gas Politika Strategis. Selamat malam. Mas Agung, bagaimana? Baik, di sebelah kanan saya ada Mas Tibiko Zabar, peneliti ICW. Selamat malam, Mas Tibiko. Selamat malam, Mbak Anggi. Dan di sebelahnya ada Mas Yudi Purnomo, ex penyidik KPK yang ketika itu juga masih bergabung dengan KPK ketika kasus ini berjalan tahun 2020. Baik, oke. Silakan, Bre. Dan ada juga Mbak Titi Anggraini, pakar kepemiluan yang sudah hadir juga di floor. Selamat malam, Mbak Titi. Karena suka ataupun tidak bahwa kasus Harun Masiku ini terkait erat dengan pemilu legislatif tahun 2019. Betul sekali, dan tentunya sudah ada Bung Guntur di sini. Saya mau tanya langsung karena kan baru saja muncul nih, Bung Guntur, video Mas Hasto pertama kali ngomong setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebenarnya membuktikan bahwa Mas Hasto masih di Indonesia, nggak keluar negeri atau seperti apa nih, Bang? Ya, tentu saja masih di Indonesia, Mas. Masih di Jakarta? Mana? Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ini untuk membalas atau seperti apa nih, Bang Guntur? Enggak, kita akan bicara soal pemberantasan korupsi. Ya, kita akan membicara pemberantasan korupsi itu harus konsisten, jangan hanya tebang pilih. Jangan hanya tajam kepada PDI Perjuangan, kepada Sekjen PDI Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus yang lain. KPK baru menggeledah kantor Bank Indonesia dan menetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat? Kemudian kasus-kasus korupsi yang lain yang sesuai dengan fakta-fakta di pengadilan. Misalnya kasus yang tambang yang menyebut Blok Medan, kemudian kasus private jet di situ nilainya triliunan, miliaran,
tapi tidak pernah diberantas, tidak pernah muncul ke publik. Tapi ini kasus yang bukan pejabat negara. Hasto Kristianto adalah Sekjen PDI Perjuangan. Dan ketika kita membaca alasan-alasan atau bukti-bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK sangat menggelikan dan menjadi bahan tertahan publik. Poin pertama misalnya, contohnya saya sampaikan. Apa hubungannya penetapan apa yang disebut dengan bukti oleh Ketua KPK terkait kasus suap Harun Masiku dengan penempatan Harun Masiku sebagai orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan? Apakah nggak boleh? Kenapa itu disampaikan sebagai bukti? Bahasanya Ketua KPK itu adalah bukti. Ini kan menjadi bahan tertawan publik. Bahwa kita ngelihat, disitulah kami menganggap bahwa ini benar-benar kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberatan korupsi, tapi benar-benar upaya melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Tapi di luar ada tudingan politisasi, apakah memang dari PDIP sendiri yakin bahwa Mas Hasto sama sekali tidak terlibat di kasus ini? Kalau kita membaca fakta pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, ingkrah, putusan pengadilan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani tanggal 15 Agustus tahun 2020 nomor putusan 28 halaman 160 dan 161 yang menyatakan dalam pertimbangan hakim tidak ada yang namanya aliran dana kepada Wahyu Setiawan dari Hasto Kristianto tapi dari Harun Masiku. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin itu nggak ada bukti-bukti baru. Mas Guntur, jadi menurut Anda Mas Hasto itu dikriminalisasi? Dikriminalisasi sejak awal bahwa kasus Harun Masiku itu upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan, menjadikan sandera politik untuk Sekjen PDI Perjuangan. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia. Kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Tapi Mas Hasto tidak pernah takut, tidak pernah takluk. Dia tetap keras, dia tetap kritis meskipun jadi tersangka karena dia yakin tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku. Mas Guntur, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, nama Hasto Kristianto sudah disebut di sidangnya Pak Wahyu ketika itu di tahun 2020. Apa benar tidak terlibat sama sekali? Atau sebenarnya sudah ada nama itu dari 2020? Ya, kalau kita bicara mengenai kasus kan tentu selalu berkembang. Nggak hanya mati di dalam suatu perkara. Apalagi perkara ini kan masih hidup dengan perkaranya Harun Masiku. Artinya kita bisa melihat ya bahwa putusan-putusan yang tadi disebutkan oleh Mas Guntur itu kan terkait dengan terdakwa yang masing-masing. Sehingga pembuktiannya adalah perorangan. Namun kita juga tidak bisa menafikan bahwa pada saat itu berarti bukti-bukti yang ada tidak bisa mencakup Pak Hasto. Namun kita bisa melihat pada saat ini ketika beberapa bulan belakangan ini ketika kita tahu bahwa terjadi pergantian Kasatgas gitu ya. Bahwa Kasatgas yang saat ini kemudian melakukan beberapa upaya. Pertama kita lihat ada penggeledahan. Kemudian yang kedua, ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk Wahyu Setiawan. Yang kita tahu bahwa ternyata Wahyu Setiawan sudah bebas bersyarat gitu kan. Padahal Harun Masiku dia itu sebenarnya ancaman hukumnya lebih rendah daripada Wahyu Setiawan. Jadi saya pikir ketika kemudian terakhir kita lihat Pak Hasto dan kemudian Pak Yasona juga diperiksa. Jadi kalau dalam hukum itu kan berarti kan mempunyai alat bukti baru ya, ada keterangan saksi, alat bukti dan sebagainya. Mbak, kalau kita melihat ya dari KPK, memang KPK itu lemah sekarang. Memang KPK itu di internalnya kurang bagus gitu ya. Namun kalau proses penegakan hukum sebagai orang yang pernah di sana, saya yakin prosesnya sudah mulai due diligence yang sangat bagus. Kita tahu ada yang namanya gelar perkara. Di dalam gelar perkara itu yang hadir nggak cuma satu sumber dan tidak ada komando di sana. Yang ada adalah 5 pimpinan KPK ya, kemudian mendengarkan. Misalnya kalau ini prosesnya penyidikan untuk mengembangkan kasus, maka penyidik akan kemudian menyampaikan yang didengar oleh penyidik, direktur penyidikan, penuntutan dan deputi penindakan, termasuk penyidik yang menaik kasusnya. Di situ dia akan memprestasikan, Mbak, bagaimana pengembangan kasus terhadap seseorang yang menjadi calon tersangka. Perbuatannya A, alat buktinya apa? Ketika dipanggil tahun 2020 itu apa sih yang berasal dikorek dari Pak Hasto? Ya, saya pikir kalau misalnya tidak muncul ya di dalam persidangan, kita harus fair juga. Berarti apa yang dikulik oleh penyidik saat itu, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian kedua, memang pada saat itu kan banyak terjadi kontroversi, ya, bahwa ini kan adalah operasi tangkap tangan.
Ya, kita bisa melihat bagaimana misalnya ada kejadian di PT IKA. Kita bisa melihat bagaimana ada pemulangan penyidik yang saat ini menjadi Kasatgas, yang dia paham betul ya. Dia saat itu adalah penyidik tapi jadi penyelidik, tak paham betul kasus ini. Dia ada upaya melindungi, iya. Maksud Anda? Kok kenapa dipulangkan ke Polri? Tapi kemudian ketika ada protes dari saya dan teman-teman dari wadah pegawai KPK, saat itu saya ketua wadah pegawai KPK. Alhamdulillah akhirnya Mas Rosa kembali ke KPK dan sekarang dia diperintahkan untuk mengejar Harun Masiku. Artinya bahwa saya pikir untuk kasusnya Pak Hasto sendiri untuk 2 sprindik tersebut saya pikir sudah melalui due diligence yang bagus lah. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung tadi Mas Yudi mengatakan bahwa sebenarnya hukumannya Pak Wahyu Setiawan itu lebih tinggi daripada hukumannya Harun Masiku. Kenapa Harun Masiku yang hilang? Iya, kalau substansi perkara saya tidak mengikuti sekali. Ini secara politik. Ya, tapi yang jelas saya akan menyoroti video Mas Hasto yang 4 menit 28 detik itu. Saya kira secara tekstual jelas pesannya akan mengikuti proses hukum. Saya kira itu bagus, harus kita apresiasi. Tapi saya melihat ada yang kurang di video itu ketika Pak Hasto tidak menjelaskan, menegaskan posisi beliau dalam kasus Harun Masiku yang dituduhkan kepada beliau sebagai tersangka. Selebihnya oke-oke saja. Apalagi beliau memastikan di internal PDIP ada soliditas yang bisa terbentuk sehingga partai dalam posisi ya siap mendampingi beliau. Tapi di luar itu semua saya kira ini Kalau dibilang ada upaya kriminalisasi Anda setuju? Karena sudah 4 tahun loh kasusnya. Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi. Karena kan memang ada kasus-kasus lain yang sedang berjalan di KPK dan kerugian negara lebih besar di sana. Tapi kenapa ini yang difokuskan? Itu kan menarik. Nah saya kira tahun 2025 besok sebenarnya adem politik kita. Tapi ternyata dengan kasus yang dituduhkan ke Mas Hasto ini kayaknya 2025 seterusnya akan sangat panas. Apalagi Bang Guntur bilang akan ada video-video lanjutan. Waduh. Saya jadi penasaran kan. Waduh, saya sama Bre yang capek nanti. Atau satu mulai dipasang di sini. Live gitu ya. Ini baru video pertama. Video kedua, ketiga gimana ini? Gemparnya seperti itu. Jadi saya lihat 2025 ini akan sangat panas, apalagi video tadi akan mengungkap banyak nama-nama yang dahsyat, yang besar seperti itu dengan kerugian-kerugian yang kita nggak tahu berapa. Yang kedua yang saya lihat ini menegaskan respon PDIP sebagai partai oposisi. Tadi Mas Guntur sempat menyebutkan bahwa ini ada hubungan sama pilkada. Kalau menurut Anda? Ya ada hubungan tapi karena kalah di pilkada Jakarta gitu maksudnya. Enggak ada hubungan dengan pilkada, tapi dengan elit-elit politik baik yang mantan atau sekarang masih penjabat. Atau karena menggemparkan video-video itu. Atau karena balas dendam mungkin, karena kemarin dipecat. Ini kan episode panjang dari Pilpres sebenarnya. Ya sampai pasca Pilpres. Nah, balas dendam kata Bre. Balas dendam mungkin. Kalau bongkar-bongkaran kasus korupsi. Gimana Mas Agung kalau melihatnya? Ya kalau saya sih dalam politik ada aksi, ada reaksi politik ya. Jadi sah-sah saja asal dalam koridor aturan yang ada. Jadi ini bagus juga buat publik sehingga publik bisa tercerahkan sebenarnya duduk perkara untuk Harun Masiku seperti apa, untuk perkara kasus-kasus korupsi lagi bagaimana. Nah politiknya nggak apa-apa, video tadi silahkan dibuka gitu. Karena itu bisa membuat sistem berdemokrasi kita sehat, bagus. Tapi kemudian yang hukumnya juga harus dihadapi secara proporsional, profesional. Karena apa? Karena kita pengen lihat DNA PDIP ini kan partai yang pernah di oposisi, partai yang pernah berkoalisi. Bagaimana cara PDIP menghadapi proses hukum? Bagaimana cara PDIP berproses politik dan melakukan proses-proses yang lain? Ini juga bisa menjadi contoh partai-partai yang lain ketika menghadapi sebuah kasus, responnya harus bagaimana sih? Oh, responnya yang secara hukum begini, secara politik begitu, ada proses lain kita ikuti semua. Nah, saya kira ini penting, bagus buat demokrasi kita daripada semuanya yes atau daripada semuanya sekedar no, lawan, tolak. Tapi kan nggak ada substansinya. Tapi kalau ini kan jelas nih, proses hukumnya main, proses politik jalan, semuanya terorkestrasi. Dan saya kira buat elit juga mikir nih, mau goyang-goyang PDIP, mau ganggu-ganggu lagi, repot juga nih barangnya. Seperti itu. Tapi saya mau ke Mas Biko. Mas Biko melihat kasus ini seperti apa? Karena ada yang bilang bahwa ini penyidik KPK yang lama ataupun pimpinan yang KPK yang lama ini tidak becus. Karena baru ketika diganti pimpinan KPK, baru kemudian jadi tersangka Hastonya. Makanya kemudian jadi ada isu ini politisasi. Ya, Mas Bre dan Mbak Anggi, pertama penetapan tersangka dugaan korupsi Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sebetulnya mengkonfirmasi buruknya kinerja KPK di era Firly Bahuri CS. Kenapa demikian? Saya menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Yudi. Pak Hasto ini sudah masuk radar KPK sejak Januari 2020. Kala itu tentu ada momentum yang berbarengan dengan konteks penetapan tersangka mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam konteks itu tentu masyarakat masih ingat betul
bagaimana ketika ada proses membuntuti yang bersangkutan hingga akhirnya hilang di PT IKA, tadi disampaikan bahkan ada upaya dugaan intimidasi terhadap sejumlah penyidik KPK yang kala itu ICW mengatakan bahwa ini terjadi akibat kebocoran dan juga tidak adanya tanggung jawab pimpinan KPK saat itu. Itu kami menengarai seperti itu. Artinya dengan kata lain, kami ragu ketika itu komitmen KPK Firly Bahuri CS untuk menegakkan hukum kasus korupsi terkait dengan kasus yang menjerat Wahyu Setiawan yang juga terkait dengan Harun Masiku seperti itu. Nah, yang kedua, tentu ini menjadi kritik juga bagi KPK sebab apa? Kami di ICW sebetulnya melihat kasus pergantian antar waktu DPR ini adalah satu dari paling tidak ada 14 tunggakan perkara yang sebetulnya harus KPK selesaikan seperti itu gitu ya. Itu yang kemudian sebenarnya harus menjadi catatan dan evaluasi. Nah, kalau kita lihat kasus ini ketika ditanya misalkan apakah ini soal lambatnya kinerja penyidik KPK dan lain-lain, tentu Mas Bre dan Mbak Anggi Mbak Anissa gitu. Ini kasus sebetulnya proses penyelidikannya sudah lama. Tadi Mas Yudi sudah menyampaikan, meskipun tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada fakta praktis, tidak ada fakta persidangan dalam putusan Wahyu Setiawan. Karena kala itu kami juga meyakini bahwa ini bisa jadi terjadi karena saat itu ada upaya membatasi yang dilakukan konflik di internal KPK pada saat itu. Karena kondisi KPK 2019 itu kan penuh polemik gitu ya, penuh kontroversi seperti itu. Jadi makanya sempat waktu itu kita bilang bahwa pimpinan KPK dan Dewas KPK ini juga harus melakukan evaluasi terhadap deputi penindakan ketika itu, karena kita lihat nih ada hambatannya di mana nih. Ini masih bicara konteks Harun Masiku pada saat itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ketika kita bicara bahwa ada penetapan tersangka Pak Hasto dan kemudian beberapa bukti yang lain, meskipun tadi Mas Guntur bilang tidak ada fakta, tapi proses penyelidikan itu sebenarnya berjalan. Tadi ketika proses itu berjalan dan ada alat bukti baru dan alat bukti penguat, tentu ini menjadi keyakinan bagi KPK untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, yang mana pada akhirnya juga berujung pada penetapan tersangka gitu ya. Nah, itu yang kemudian sebetulnya kalau kami lihat ini kasus penegakan hukum yang sebetulnya sudah sejak lama. Bahkan sebetulnya kalau KPK berani dan komitmen, sebetulnya ini sudah bisa diproses jauh sebelum tanggal 24 kemarin. Kok dilalah kok baru sekarang dan setelah pilkada gitu. Kita akan tanya ke Mbak Titi. Nah, karena kasus Harun Masiku ini melebar kemana-mana karena dibiarkan terlalu lama. Padahal kasus ini adalah sengketa pemilu tahun 2019. Nanti kita akan tanyakan ke Mbak Titi. Usai jeda, sebenarnya apa sih duduk perkara kasus yang menyeret Harun Masiku kemudian sekarang terbawa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Usai jeda, tetap di Interupsi.